Timnas Jerman tersingkir secara mengejutkan di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Selain buruknya performa, ternyata tersimpan banyak sekali drama di balik kegagalan National Elf. Mulai dari sederet blunder fatal Julian Nagelsmann, konflik ruang ganti yang membunuh perlahan, sampai kebiasaan mereka mencari kambing hitam dan melancarkan aksi rasisme. Lantas bagaimanakah sisi gelap tersingkirnya Timnas Jerman dari Piala Dunia? Simak pembahasannya berikut ini. Negara rasis yang hobi mencari kambing hitam. Jika membahas kegagalan Timnas Jerman di Piala Dunia 2026, sebagian publik mungkin akan menyalahkan semuanya kepada Jonathan Tah. Ya, bek Bayern Munchen itu memang membuat satu kesalahan ketika babak adu penalti. Usai sepakan duo Algojo Paraguay meleset, Tah justru membuyarkan segalanya. Dirinya menendang bola tanpa akurasi yang mengarah ke tribun penonton. Seandainya cuma melihat satu momen itu, maka Jonathan Tah sudah pasti biang keroknya. Namun sebuah cerita memang selalu menyimpan dua sisi yang berbeda. Sebelum berpikir Tah gagal menendang penalti, kita perlu tahu dulu kenapa pemain satu ini menjadi eksekutor. Setelah 5 penendang Jerman melakukan tugasnya, Joshua Kimmich selaku kapten sempat mendatangi para pemain untuk mencari Algojo ke-6. Ia bertanya kepada Leon Goretzka, Nathaniel Brown, serta Malik Thiaw. Bahkan Goretzka yang sudah bertahun-tahun berkarir bersamanya di Bayern Munchen sampai ditanyai sebanyak 2 kali. Bukannya tanpa alasan, Goretzka adalah opsi paling masuk akal untuk situasi segenting itu. Berbeda dengan pemain lainnya, Goretzka punya pengalaman menjadi eksekutor. Sepanjang karirnya, pria kelahiran Bochum itu sudah mengemas 3 gol dari titik putih. Sayangnya, baik Goretzka, Nene Brown, ataupun Malik Thiaw tidak ada yang berani menjadi eksekutor ke-6. Situasi ini akhirnya memaksa Jonathan Tah maju sebagai Algojo Timnas Jerman. Padahal sepanjang karirnya, Tah sama sekali belum pernah melakukan sepakan 12 pas. Ya, tendangannya yang melesat jauh saat menghadapi Paraguay adalah penalti pertamanya. Meskipun tidak sesuai harapan, keberanian Tah maju sebagai eksekutor layak diacungi jempol. Terlebih menurut Thomas Muller, dirinya tidak datang dengan kondisi mental yang cukup prima. Hal ini dikarenakan golnya yang nyaris memastikan kemenangan Jerman dianulir oleh keputusan VAR. Namun dengan seluruh kendala itu, dirinya masih berani menendang penalti saat Jerman benar-benar membutuhkannya. Sayangnya reaksi berbeda ditunjukkan publik Jerman yang gemar mencari kambing hitam. Mereka tak segan menyerang Tah bermodalkan ujaran rasial. Bahkan selintingan kabar menyebut sekelompok penggemar garis keras menuntut larangan main bagi para pemain keturunan Afrika dan para pemain yang beragama Muslim. Entah apakah kabar tersebut benar atau tidak, tetapi reaksi tersebut jelas tidak masuk akal. Terlebih saat diwawancara Sky TV pada tahun 2025, Tah dengan tegas menunjukkan kesetiaannya kepada Jerman. Sayangnya, rasisme terjadi sangat-sangat sering. Itu hampir menjadi hal yang biasa. Saya dibesarkan dalam budaya Jerman. Ibu saya orang Jerman, jadi saya orang Jerman. Saya mendefinisikan diri saya sebagai orang Jerman. Saya senang dan bahagia karena saya juga memiliki akar lain dalam diri saya dan menganggap itu keren. Tapi saya mengidentifikasi diri saya 100% sebagai orang Jerman, ujar sang pemain. Di sisi lain, sikap supporter Jerman yang menyalahkan semuanya kepada Tah jelas tidak adil. Sebab jika diingat lagi, Tah bukanlah satu-satunya pemain yang gagal di adu penalti. Selain dirinya, ada pula Nick Wollmade serta Kai Havertz yang gagal sebagai eksekutor pertama. Bahkan Manuel Neuer yang bertugas mengawal gawang juga bergerak terlalu cepat sebelum pemain Paraguay melakukan kontak dengan bola. Apa yang terjadi kepada Tah seolah mengingatkan kita dengan kasus Mesut Ozil setelah kegagalan Jerman di Piala Dunia 2018. Meski sempat mengantar negaranya menjadi kampiun di edisi sebelumnya, semua itu seolah tak ada artinya. Ozil disalahkan akibat kegagalan itu sampai disebut tidak loyal kepada Jerman. Hal itu cuma dikarenakan ia dan İlkay Gündoğan sempat berfoto bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Tidak hanya penggemar, dirinya juga dihujat habis-habisan oleh media Jerman. Mirisnya, tidak ada perlindungan dari pihak DFB selaku federasi. Ozil yang kecewa sampai memutuskan mundur dari tim nasional dan mengeluarkan statement panjang di sosial media. Dalam pernyataannya, ex-penggawa Arsenal tersebut juga menyorot sikap rasisme yang ditunjukkan Reinhard Grindel selaku presiden DFB saat itu bersama para bawahannya. Orang-orang dengan latar belakang diskriminatif rasial seharusnya tidak diizinkan untuk bekerja di federasi sepak bola terbesar di dunia yang memiliki pemain dari keluarga dwi budaya. Sikap seperti mereka sama sekali tidak mencerminkan para pemain yang seharusnya mereka wakili. Di mata Grindel dan para pendukungnya, saya adalah orang Jerman ketika kami menang, tetapi saya adalah imigran ketika kami kalah, kata Ozil. Hal ini kemudian sempat dibantah oleh DFB yang menyebut klaim Ozil terlalu mengada-ngada. Bahkan sejumlah pemain senior seperti Manuel Neuer, Thomas Muller, dan Toni Kroos juga sempat angkat bicara. Mereka bilang tidak ada isu rasisme di tubuh federasi maupun skuad Jerman, dan itu hanyalah bualan dari awak media. Klaim itu akhirnya dibantah oleh agen Mesut Ozil yakni Erkut Sogut. Neuer secara tidak langsung menuduh Ozil tidak mengenakan seragam Jerman dengan bangga. Itu tidak dapat diterima. Muller tidak dilibatkan dalam diskusi ini. Dan Kroos, sebagai pemain tim nasional berpengalaman, harus menjelaskan apa yang dia maksud dengan omong kosong. Mesut tidak dihina secara rasial oleh tim, melainkan dari tengah masyarakat Jerman, dan DFB seharusnya melindunginya, tutur Sogut. Semua kasus ini jelas bertentangan dengan logika jika kita menilik kembali sikap Jerman di Piala Dunia 2022. Kala itu mereka tiba-tiba sok menjadi pahlawan kemanusiaan paling toleran di muka bumi. Kita jelas ingat dengan gestur tutup mulut yang mereka lakukan sebelum pertandingan demi memprotes keputusan FIFA. Alasannya karena Jerman dilarang menggunakan ban kapten One Love untuk menghormati hukum dan aturan tuan rumah Qatar. Namun ujung-ujungnya Jerman malah menjadi badut turnamen usai disingkirkan di fase grup. Hal ini sampai memicu reaksi keras dari legenda Jerman Lothar Matthäus. Terlalu banyak drama sebelum laga, terlalu banyak isu di luar sepak bola. Itu mengganggu konsentrasi. Kesalahan fatal Julian Nagelsmann. Kehancuran Jerman di Piala Dunia 2026 juga tidak bisa lepas dari blunder fatal Julian Nagelsmann. Pria 38 tahun itu terlalu banyak bereksperimen yang membuat skuad nasional elf tidak konsisten. Pertama-tama, jelas pemanggilan kontroversial Manuel Neuer yang cuma berjarak beberapa minggu jelang turnamen. Padahal Jerman selama babak kualifikasi sudah nyetel bersama Olivier Baumann yang mencatat 4 clean sheets dari 6 pertandingan. Sementara itu, Neuer yang dipanggil mendadak selalu kebobolan di setiap pertandingan Piala Dunia 2026. Tidak hanya Neuer, Nagelsmann juga menganak-emaskan Leroy Sané yang nyaris tidak pernah bermain bagus. Dari 4 penampilan Jerman di Piala Dunia 2026, Sané selalu diandalkan jadi starter. Padahal skuad nasional elf masih punya opsi potensial seperti Jamie Leveling yang tampil impresif di level klub. Di sisi lain, Nagelsmann juga melakukan kesalahan besar dengan tidak banyak melibatkan pemain muda. Figur macam Said Elmalah, Tom Bischoffer, serta Nicolo Tresoldi bahkan tidak dipanggil ke Piala Dunia. Padahal eksistensi mereka sangat penting untuk melanjutkan tongkat estafet pada edisi 4 tahun ke depan. Kesalahan ini diprediksi bakal membuat Jerman semakin kesulitan melakukan regenerasi. Terakhir, saat momen adu penalti lawan Paraguay, Nagelsmann sepertinya tidak benar-benar menyiapkan diri untuk adu penalti, sebab dirinya malah memasukkan Malik Thiaw untuk menggantikan Antonio Rudiger dalam 10 menit terakhir di babak tambahan waktu. Padahal masih ada sejumlah sosok yang bisa menambal pertahanan di sisa pertandingan, sekaligus menjadi eksekutor di adu penalti. Sebut saja seperti Pascal Gross serta David Raum yang bisa mengemban dua peran tersebut. Atau Nagelsmann juga bisa mencoba langkah radikal dengan memasukkan Maximilian Bayer untuk all-out menyerang. Namun setelah membuat segambreng kesalahan seperti ini, Nagelsmann justru menolak mengundurkan diri dari kursi kepelatihan. Padahal dirinya sudah dikritik banyak legenda, termasuk Mats Hummels. Ini bukan suatu kebetulan.
Dari sisi orang-orang yang bertanggung jawab, hal ini benar-benar menuntut adanya konsekuensi. Saya tidak bisa menyatakannya dengan cara lain, baik oleh pelatih tim nasional itu sendiri maupun oleh federasi. Paling tidak harus ada diskusi mengenai hal ini, tidak ada cara lain. Sepak bola adalah olahraga yang berorientasi pada hasil, tegas Hummels. Kendati pun begitu, jurnalis Patrick Berger melaporkan bakal terjadi perombakan besar di tubuh timnas Jerman, yakni dengan menunjuk Jurgen Klopp yang katanya sudah siap menggantikan posisi Nagelsmann. Apakah timnas Jerman mampu bangkit dari keterpurukan ini? Atau justru mereka bakal selamanya terjebak dalam karma kesombongannya sendiri?